Pengangguran dan kemiskinan adalah dua isu sosial serius yang saling berkaitan. Keduanya merupakan masalah yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana tenaga kerja yang tersedia tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli, berkurangnya pendapatan rumah tangga, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemiskinan pada dasarnya adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ini mencakup kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, dan kriminalitas. Pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, mereka kehilangan sumber pendapatan utama sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sebaliknya, kemiskinan juga dapat menyebabkan pengangguran. Orang yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka juga mungkin menghadapi diskriminasi dalam proses perekrutan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ketika ekonomi tidak tumbuh cukup cepat, tidak cukup lapangan kerja baru yang tercipta, hal ini dapat menyebabkan pengangguran meningkat. Yang selanjutnya itu keterampilan yang tidak sesuai. Jika keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, akan lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, diskriminasi. Orang yang berasal dari kelompok minoritas atau yang menghadapi diskriminasi lainnya mungkin lebih sulit mendapatkan pekerjaan dan keluar dari kemiskinan. Selanjutnya itu kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan. Orang yang memiliki pendidikan atau pelatihan yang memadai mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kebijakan ekonomi yang tidak tepat dapat memperburuk masalah pengangguran kemiskinan. Untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Beberapa kebijakan yang dapat membantu antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Ini akan membantu tenaga kerja memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Mengurangi diskriminasi. Ini juga akan memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang keluar dari kemiskinan. Yang selanjutnya itu memperkuat jaringan pengaman sosial. Ini akan membantu orang yang menganggur atau hidup dalam kemiskinan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meningkatkan akses ke layanan masyarakat dan pendidikan juga penting. Ini akan membantu orang yang meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluar dari siklus kemiskinan. Juga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil semuanya memiliki peran penting dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua masyarakat Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan anugerah yang begitu banyak, bahkan tidak terhingga atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat juga salam harus tetap kita sebut dan ingat juga namanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang selalu menjadi teladan bagi hidup kita semua, karena beliaulah yang kita harus ikuti dan taati sampai hari kiamat nanti.
Untuk selalu meningkatkan iman dan kualitas produktif kita, janganlah kita bermalas-malasan untuk selalu bersikap produktif, karena malas-malasan itu adalah sifat setan yang harus dihindari oleh setiap anak cucu Adam. Jadi kita harus selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk, dan selalu mendoakan, tak lupa selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita, para guru, dan juga para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Video ini kami buat dengan wujud rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada kekasih Allah, pada orang tua juga, dan para guru-guru kami juga, dan wujud rasa terima kasih kepada dosen pengampu yang selalu mengharapkan anak didiknya sukses dunia dan akhirat. Semoga dengan adanya kami susun video ini menjadi perantara kita supaya untuk mencerdaskan bangsa dan tujuan utama kita, yaitu menuju ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius. Kedua permasalahan ini saling berkaitan dan berdampak negatif terhadap kehidupan individu maupun masyarakat secara luas. Dan Indonesia sendiri, tingkat pengangguran terbuka masih terbilang tinggi, mencapai 5,83% per tahun 2022. Sementara itu, angka kemiskinan juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan jutaan penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini tentu saja memerlukan upaya penanganan yang tepat dan komprehensif. Salah satu solusi yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah melalui pendidikan konvensional. Meskipun penting, seringkali kurang berfokus pada pengembangan kreativitas dan inovasi. Padahal keduanya, yaitu kreativitas dan inovasi tersebut, sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam pendidikan, yaitu pendidikan kreatif yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Secara inovatif dan menciptakan peluang baru. Hal ini sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing individu dan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat. Dengan memberikan bekal berupa kreativitas, masyarakat mengembangkan usaha ekonomi kreatif, menghasilkan produk dan jasa yang inovatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Melihat potensi tersebut, penerapan pendidikan kreatif dalam pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dan relevan. Melalui pendidikan kreatif, masyarakat dapat dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Program pendidikan keterampilan bagi pengangguran. Program ini dapat memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapat pekerjaan, seperti keterampilan teknis dan keterampilan berusaha dan keterampilan manajerial. Program ini dapat memberikan pendampingan pada pencari kerja dalam proses pencarian kerja, seperti bimbingan teknis, konsultasi karir, dan pendidikan jaringan. Program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan marginal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan menerapkan pendidikan Islam secara tepat dan berkelanjutan. Diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif merupakan
salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengurangi kemiskinan. Pendidikan kreatif memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, antara lain meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, baik dalam hal pekerjaan, kewirausahaan maupun kehidupan sosial. Meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi inovatif. Meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian masyarakat untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka tersendiri. Pendidikan kreatif dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dengan menerapkan pendidikan kreatif secara tepat dan berkelanjutan, diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kreatif, inovatif, dan sejahtera. Untuk saran yang bisa diambil dari video ini, berikut adalah beberapa saran untuk menerapkan pendidikan kreatif dalam pemberdayaan masyarakat. Pendidikan kreatif harus berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat untuk memecahkan masalah dan menciptakan peluang baru. Pendidikan kreatif harus dirancang secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Pendidikan kreatif harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga mereka dapat menjadi subjek dari proses pembelajaran. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sivil perlu bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan pendidikan kreatif yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan kerjasama yang erat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian video dari saya, cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dari tutur kata yang kami sampaikan dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang paling mendesak di dunia. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2021, sekitar 736 juta orang di dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan pendapatan kurang dari 1,90 US dollar per hari. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketimpangan ekonomi, konflik, bencana alam, dan perubahan iklim. Kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Orang yang hidup dalam kemiskinan lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan. Pendidikan Islam dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat miskin, antara lain meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pendidikan Islam dapat membantu masyarakat miskin untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka juga. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran sosial. Pendidikan Islam dapat meningkatkan kesadaran sosial masyarakat miskin akan pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan solidaritas. Hal ini dapat membantu mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, meningkatkan kepercayaan diri. Pendidikan Islam juga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat miskin untuk meraih kesuksesan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendidikan Islam dalam upaya menanggulangi kemiskinan, yaitu memperluas akses pendidikan. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin, termasuk pendidikan formal, non-formal, dan informal.
meningkatkan kualitas pendidikan juga, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin, termasuk kurikulum, tenaga pengajar, dan sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya juga, pendidikan Islam merupakan salah satu solusi yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, masyarakat miskin dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi pengangguran juga merupakan salah satu masalah sosial yang paling mendesak di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,83%. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor atau beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, keterampilan yang tidak sesuai, diskriminasi, dan kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan. Pengangguran memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Orang yang menganggur lebih rentan terhadap berbagai masalah ekonomi, sosial, dan psikologis. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanggulangi pengangguran. Pendidikan Islam dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengangguran, antara lain meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pendidikan Islam juga dapat membantu para pengangguran untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Meningkatkan motivasi juga. Pendidikan Islam dapat meningkatkan motivasi para pengangguran untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran sosial. Pendidikan Islam dapat meningkatkan kesadaran sosial bagi para pengangguran akan pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan solidaritas. Hal ini dapat membantu mereka untuk keluar dari lingkaran pengangguran. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendidikan Islam dalam upaya menanggulangi pengangguran yaitu memperluas akses pendidikan. Pemerintah juga perlu memperluas akses pendidikan bagi para pengangguran, termasuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan bagi para pengangguran, termasuk kurikulum, tenaga kerja, dan sarana prasarana pendidikan. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga perlu bekerja sama dengan swasta dan masyarakat untuk mengembangkan program pendidikan Islam yang efektif dalam menanggulangi pengangguran. Pendidikan Islam juga merupakan salah satu solusi yang efektif untuk menanggulangi pengangguran. Dengan demikian, pendidikan Islam, para pengangguran dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Beberapa contoh penerapan pendidikan Islam dalam upaya menanggulangi pengangguran.